ini saya akan khotbah tentang kunci perubahan hidup. Kunci perubahan hidup. Kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang meskipun mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah tahu banyak firman Tuhan, bahkan mereka mungkin ribuan kali dengar khotbah, tapi kita tahu hidupnya tidak berubah. Yang mengerti katakan amin. Kok hidupnya nggak berubah? Ngomong tetap kasar, memperlakukan orang tetap gak baik, kerja tetap gak jujur, nipu orang jalan terus, ngutang gak bayar, pernikahan tetap gak setia, rumah tangga gak jadi saksi, perkataan gak lemah lembut. Banyak orang Kristen yang kok sepertinya ikut Tuhan, tapi hidupnya gak berubah. Padahal keharuman pengenalan akan Kristus itu dinyatakan lewat perubahan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Kenapa orang yang tahu firman, bahkan hafal firman, hidupnya gak berubah? Dua saja. Yang pertama, karena mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Pengetahuan akan firman Allah tidak membuat orang berubah karena mereka tidak mengenal Allah. Ada istilahnya pengetahuan tanpa hubungan. Tahu firman tidak membuat orang mengenal Tuhan. Yesus dan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, para imam, membaca Taurat yang sama. Tapi apa yang membedakan? Taurat yang dibaca sama, tapi buah kehidupan Yesus dan buah kehidupan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli Taurat, dan para imam sangatlah berbeda. Kenapa? Kuncinya ada gini, Yesus mengenal Bapa, tapi mereka hanya hafal Taurat saja. Tahu aja belum tentu kenal. Karena untuk kenal itu butuh hubungan. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati dalam perjalanan kekristenan. Jangan sampai kita cuma tahu firman, tapi kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Seringkali orang Kristen terjebak di dalam fase mengejar berkat dan bukan si pemberi berkat. Orang Kristen terjebak kelihatan rohani ketika mereka bisa khotbah, mereka tahu banyak ayat. Kelihatan hebat ketika mereka dipakai Tuhan, ketika mereka terkenal, ketika mereka kaya. Kayaknya itu aja gitu yang kita kejar. Tapi nggak banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh memastikan mereka dikenal sama Tuhan. Jangan kejar kekayaan, jangan kejar pemakaian Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan. Pertanyaan saya pagi hari ini, apakah Anda mengenal Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh mengenal Anda? Tahu belum tentu kenal. Beberapa orang ngaku-ngaku kenal saya. Bahkan cerita bahwa saya pergi sama dia ke Bali sama-sama. Saya ditanya, "Si Henny kenal orang ini?" Saya bilang, "Enggak." "Wah, dia bilang dia ikut Cici ke Bali," katanya. "Ah, enggak," saya bilang, "saya nggak kenal." Ada yang ngaku kenal-kenal. Tahu belum tentu kenal. Mungkin satu kali aja pernah ketemu, halo kenalkan namanya siapa. Dan seperti yang saya pernah bilang, saya paling gak hafal nama orang. Kenalan 10 kali baru saya hafal mungkin. Kecuali kita jadi teman. Kecuali Anda dekat sekali sama saya, baru saya hafal nama. Nama pengerja aja saya lupa. Belum tentu yang singer di sini saya tahu namanya. Tahu belum tentu kenal. Banyak yang melayani di ICI, tapi nggak banyak yang kenal saya. Tahukah Anda itu? Karena untuk kenal butuh hubungan. Berapa banyak yang melayani di ICI datang ke saya dan benar-benar mendekati saya? Nggak banyak. Sama dengan Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita tahu Tuhan, karena Tuhan. Tapi apakah Tuhan mengenal kita dan kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Tidak ada pengenalan tanpa hubungan. Yang namanya kenal, itu pasti tahu sukanya apa, maunya apa yang bikin dia marah. Orang yang benar-benar mengenal kita pasti tahu kita siapa.
pernah lihat kita marahnya kayak apa. Ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan adalah hidupnya pasti dituntun Tuhan. Orang kalau benar-benar kenal Tuhan, dia pasti ngerti yang Tuhan mau, bener gak? Dulu tuh saya gak suka dandan. Saya ini cewek tomboy. Waktu saya nikah sama suami saya polos-polosan gak gitu dandan. Gak ngerti make up. Bener. Pakai lipstick sampai sekarang lupa touch up. Kalau nggak kondangan saya nggak touch up. Makan hilang, gue jilatin sampai habis. Terus nggak pernah touch up. Sejak saya tahu maunya suami saya, karena hubungan melahirkan pengenalan, saya jadi tahu dia maunya saya dandan. Kunaon atuh eta teh cicing wae. Ya udah, saya mulai dandan, saya mulai belajar nonton YouTube cara pakai make up. Oh, sekarang mah jago meskipun gak jago banget. Terus dia mulai ngomong, "Kamu rambutnya jangan berantakan dong," gitu. Dia saya hitam gak protes, saya pesek gak protes. Yang dia protes rambut gak boleh berantakan, cuma itu doang. Gendut aja gak ngomong. Jadi saya mulai belajar ngeblow, saudara. Pegel tahu ngeblow, bapak-bapak. Apalagi kayak saya, istri pengiritan, gak pernah ke salon, ngeblow sendiri di rumah. Saya mulai ngerti maunya suami saya, hidup saya mulai berubah. Orang kalau kenal Tuhan dan tahu maunya Tuhan, pasti hidupnya berubah. Hubungan melahirkan pengenalan dan kita akan berubah karena kita ngerti maunya Tuhan. Saya percaya orang yang benar-benar punya hubungan dan mengenal Tuhan, dia ngerti maunya Tuhan apa buat hidupnya. Dan Roh Kudus di dalam dia pasti mengajar dia dan menuntun hidupnya. Heran kalau orang nggak berubah. Tapi pelayanan hebat, khotbah dahsyat kalau ngomong ayat. Tapi kalau nyakitin istri bikin hati tersayat-sayat. Yohanes 14 ayat 26, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan menuntun hidup kita, ngasih tahu kita apa yang Tuhan mau. Bahkan waktu kita bikin salah, Roh Kudus akan ingatkan kita firman Tuhan supaya kita balik lagi. Orang yang mengenal Tuhan pasti dipimpin sama Roh Tuhan. Amen. Dan yang luar biasa gini, Wahyu 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, Tuhan bilang gini, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Tuhan tuh gak akan diam aja kalau kita bikin salah. Orang kalau hidupnya gak berubah, tetap jatuh bangun dalam dosa, tetap jatuh bangun dalam dosa, dipertanyakan hubungannya dengan Allah. Kenal Tuhan gak lu sebenarnya? Ngaku Kristen, datang ke gereja, bayar perpuluhan, rajin penyembahan, tapi hidup gak berubah, tetap selingkuh, tetap bohong, tetap nyuri, tetap nipu orang, tetap jahat sama orang, tetap kayak pendekar mukulin orang. Dengar baik, mengenal Allah pasti akan mengubah hidup kita. Orang kalau hidupnya gak berubah, dia gak kenal Allah. Karena Tuhan pasti kasih tahu kita kalau kita salah. Itu tanda pengenalan akan Allah. Amen. Sekalipun Anda jatuh, katakan Anda selingkuh, Tuhan akan menegurmu saat itu dan bilang gini, hentikan. Kamu tahu Roh Tuhan tuntun kamu. Dan orang pasti hidupnya berubah.